Halo Sobat Tambo, kembali lagi bersama saya Gladys Mara di Dialog Bersama Seniman. Kali ini kita telah bersama seniman grafis dari Kerinci Jambi, yaitu Bang Jeki Aprisela. Selamat sore Bang. Selamat sore. Oke, boleh disapa dulu Sobat Tambo Bang? Ya, selamat sore Sobat Tambo. Terima kasih sebelumnya Sobat Tambo telah mengunjungi studio saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jeki Aprisela, berasal dari Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, Jambi, dan saya berumur 25 tahun. Saya memulai berkesenian dari 2011, masuk isi Padang Panjang dan menyelesaikan kuliah pada 2016. Dan langsung mengambil pasca sarjana dan tamat 2018. Oke, kita mengenal nih kalau Bang Jeki itu adalah sosok seniman grafis ya Bang ya. Boleh nggak diceritakan sedikit tentang seni grafis itu seni apa gitu? Seni grafis itu adalah seni cetak. Jadi saya tertarik dengan seni grafis dikarenakan seni grafis mempunyai tantangan bagi saya gitu untuk dalam proses berkarya, karena sangat berbeda dengan seni lukis. Seni lukis menggunakan kuas, melukis dengan berbagai macam media, sedangkan seni grafis lebih sistemnya cetak gitu. Di sana tantangan saya lebih, di sanalah saya membuat saya lebih semangat untuk mengambil seni grafis. Di seni grafis tersebut memiliki berbagai teknik, diantaranya relief print, serigrafi, intaglio, dan litografi. Jadi setelah saya mempelajari beberapa bagian tersebut, teknik tersebut, dan saya memilih dan saya nyaman menggunakan teknik relief print dan serigrafi. Di sanalah saya menggabungkan dua teknik antara relief print dan serigrafi tersebut. Oke, berarti di seni grafis itu nggak menutup kemungkinan kita mengcombine dua teknik yang berbeda gitu ya Bang ya? Ya, itu sangat tidak menutup kemungkinan untuk menggabung dua teknik, karena selama kita proses belajar, kalau kita proses belajar, selama kita menggunakan teknik grafis yang konvensional gitu. Dan apalagi kita berkarya bebas di luar gitu kan, kita akan lebih bebas berkarya dengan menggunakan eksplorasi eksperimennya gitu. Bisa jadi kita gabung dengan lukis dan media lainnya gitu. Oke, sebelumnya Bang Jeki di SMK itu jurusan apa Bang? Di SMK saya jurusan kayu. Kayu, berarti kria ya? Ya, kria kayu. Oke, ada nggak kecanggungan tertentu tersendiri ketika Bang Jeki yang awalnya di seni kria, seni yang terapan itu beralih ke seni murni di perkuliahan? Ya, sangat berbeda ya ketika saya berawal dari SMK dan memulai kuliah di jurusan seni murni, itu kan sangat berbeda dari seni terapan ke seni murni gitu kan. Dan ketika itu saya bercerita sedikit tentang pertama saya awal kuliah, ketika saya melihat seni murni, ketika saya masuk dalam wilayah memang seni rupa murni, itu sangat menantang. Ketika di SMK saya biasanya menggambar dengan menggunakan alat siku-siku, berbagai macam alat yang digunakan untuk membuat terus tertata. Pada seni murni kita dituntut untuk memang menggunakan
barisan pakai tangan gitu, spontanitas gitu. Jadi memang itu membuat saya tertantang. Jadi itulah makanya saya masuk seni murni ya, jadi perbedaan antara gitu SMK dan dan masa kuliahnya. Oke, berarti waktu Bang Jeki itu masuk kuliah udah nggak asing lagi dengan lingkungan, dengan media-media seni yang ada di lingkungan kampus gitu ya. Jadi untuk pameran sendiri Bang Jeki itu mulainya kapan? Pas SMK apa gimana? Ya, kalau untuk pameran seni murni, pameran apa gitu, saya memulainya di waktu itu ketika 2013 bersama komunitas seni Jangkoi yang sekarang gitu. Dulu kami membuat sebuah pameran dengan senior-senior dari wilayah Kerinci. Jadi pameran tersebut adalah pameran memang pameran dalam wilayah kelompok komunitas mahasiswa Kerinci gitu, yang berkesenian di Padang Panjang. Oke, berarti Bang Jeki sendiri juga aktif lah ya di komunitas-komunitas seni gitu. Ya, ada beberapa komunitas seni yang saya aktif, dari seni Jangkoi, komunitas seni Jangkoi, sebelumnya komunitas angkatan 2014, KPR, dan juga sudah masuk dalam komunitas Palam Jambi gitu. Dan itu pun sudah melakukan pameran di Jambi gitu. Oke. Berarti untuk komunitas sendiri itu nggak hanya di Jambi dan Ya. juga di Padang Panjang juga Ya, ya, tempat Panjang. Bang Jeki aktif itu berkarya. Oke, untuk selanjutnya aktivitas Bang Jeki sekarang kan kita ketahui sebagai dosen ya di ISI Padang Panjang di Prodi Seni Murni. Ada nggak pandangan yang berbeda yang mulai hadir ketika Bang Jeki itu hidup di dunia komunitas dan sekarang beralih dan harus menyambil kehidupan seni di akademisi gitu. Ya, ya selain saya berkesenian, saya juga sibuk juga bekerja sebagai tenaga pembantu dalam dosen seni murni. Di sana memang ketika kita di komunitas, di kelompok, dan ketika kita mengajar di lingkungan kampus itu sangat berbeda gitu. Ketika kita berkelompok atau komunitas, kita berdiskusi, beradu argumen, kita bercerita, pengalaman, berbagai macam berbagai hal yang kita sampaikan. Dan ketika kita di lingkungan kampus, ketika kita mengajar, tentunya akan berbeda ketika kita beradu argumen di komunitas gitu. Ketika mengajar, kita tentunya kita menyampaikan memang melalui memang dari latar belakang, memang tadi ada panduannya gitu, ada buku yang harus dibahas gitu, memang harus lahir dari teori-teori yang ada gitu. Jadi itu akan berbeda dengan kita berkomunitas gitu. Di sanalah ada tantangan kita mengajar gitu. Selanjutnya untuk diketahui Bang Jeki sendiri sudah aktif berpameran itu nasional dan internasional ya Bang ya. Untuk internasional sendiri pernah berpameran sebanyak 2 kali di ajang China Theater Asian Week pada tahun 2017 dan 2019. Dan untuk nasional itu ada FKI dan pameran yang tadi dengan komunitas apa yang 4 provinsi itu? Ya, dengan komunitas Palam Jambi. Memang saya pernah ikuti pameran di ASEAN Theater Week, China Theater Week, selama saya banyak 2 kali, dan juga pernah pameran di Jogja beberapa kali, dan kemudian bergabung dengan Palam Jambi. Palam Jambi itu adalah sebuah komunitas yang memadukan antara 4 provinsi. Jadi antara Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Palembang kan, dan Lampung gitu. Berarti pelaksanaannya itu berpindah-pindah ya, nggak selalu di Jambi. Ya, tidak selalu di Jambi. Dan kebetulan beberapa kali, yang kedua kalinya, yang terakhirnya memang di Jambi gitu. Memang gitu. Berarti untuk kegiatan seni gini, ada nggak atmosfer yang berbeda antara Jambi dengan Sumbar gitu, dengan Padang Panjang gitu?
Bagaimana sih apresiasi masyarakat di Jambi dengan Padang Panjang? Ya, kalau di Jambi kita lebih memang cukup banyak juga perupa yang berasal dari Jambi, terutama senior-seniornya juga orang-orang yang hebat, orang yang aktif di pameran. Dan ketika di Sumatera Barat itu memang lebih menarik bagi saya gitu, karena di Sumatera Barat sudah banyak melahirkan seniman-seniman besar di kancah internasional gitu kan. Memang ya sudah terkenal di Sumatera Barat, banyak melahirkan seniman-seniman yang luar biasa gitu. Dan di Sumatera Barat juga memiliki kampus seni gitu kan. Makanya saya lebih nyaman di Padang Panjang gitu Untuk dalam proses berkarya gitu. ya. Kan kita sama-sama tahu untuk memulai menggagas suatu karya itu pasti kita memiliki seorang panutan lah gitu Bang. Untuk Bang Jeki sendiri panutannya siapa? Ya, kalau untuk panutan saya menyukai semua seniman-seniman yang ada di dunia atau di semua perupa yang ada di nasional gitu kan. Tapi pada bidang seni grafis saya menyukai Pet Mondrian. Ya, saya tertarik dengan saya sangat senang melihat karyanya dengan warna, dengan kebersihan yang berkarya. Juga Stein dengan warna-warna yang sangat menarik gitu kan, apanya berkarya. Dan sekarang saya suka dengan di Jogja itu artis Tumpul. Dengan permainan garis cukilannya itu sangat menarik sekali gitu. Sangat intensitasnya sangat tinggi gitu. Oke, lanjut untuk gagasan karya yang biasanya Bang Jeki angkat ke dalam karya itu, yang ide-ide yang bagaimana sih gitu? Apakah ada kecenderungan tertentu nggak, seperti harus politik gitu-gitu, enggak? Bagaimana? Ya, kalau saya sendiri saya menemukan ide tersebut dari masih dalam wilayah Kerinci gitu, masih wilayah sekitar tempat saya lahir gitu kan. Jadi kan memang kreasi ini kan memang tidak jauh dari ruang lingkup seniman tersebut gitu kan, ide yang muncul gitu. Jadi saya mengambil pada karya-karya yang telah saya buat, saya mengambil tema tentang lumbung padi gitu. Jadi karena masyarakat Kerinci pada umumnya adalah persennya lebih tinggi adalah petani gitu kan. Memang hampir 70% lebih adalah Kerinci adalah petani. Jadi saya tertarik dengan lumbung padi tersebut karena bukan hanya sekedar lumbung padi saja gitu, tapi ada cerita di balik lumbung padi tersebut gitu. Kalau boleh cerita di balik lumbung padi itu lebih cerita yang bagaimananya? Ya. Seperti kehidupan masyarakat Kerinci, kehidupan sosialnya gitu kan, lebih ke kekompakannya, kerjasama, gotong royong gitu. Jadi ada nilai-nilai yang membuat saya tertarik itu diangkat dalam sebuah karya gitu. Dari mereka kompak untuk bersama-sama menanam padi dan memanen tersebut gitu. Jadi pada zaman dahulunya gitu kan, ketika lumbung padi itu masih banyak, masih setiap desa itu memiliki lumbung padi, padi tersebut ketika panen dikumpulkan di lumbung padi tersebut. Jadi ada nilai-nilai gotong royongnya, nilai sosialnya itu banyak gitu ya. Sosialnya. Jadi ketika setelah dikumpulkan, maka padi tersebut disimpan, dan ketika musim kemarau atau ada masyarakat yang kurang mampu membutuhkan, itu diberikan kepada mereka gitu. Itu sangat menyelamatkan mereka gitu, sangat membantu dalam kehidupan sosial masyarakatnya gitu. Itu membuat saya tertarik di padi tersebut gitu. Tapi bukan berarti Bang Jeki tidak tertarik dengan nilai budaya-budaya yang lain di Jambi gitu, di Kerincinya sendiri. Apakah ada nggak hal-hal lain yang menurut Bang Jeki itu menarik untuk diangkat gitu? Ya, kalau di Kerinci sangat menarik ya bagi saya sendiri gitu kan, karena saya berasal dari Kerinci. Kerinci
sering disebut dengan sekepal tanah surga. Gitu. Kerinci juga memiliki budaya yang khas, memiliki wilayah yang sangat yang cukup luas, dengan sering disebut dengan berbentuk kuali. Dia dilingkari dengan gunung-gunung gitu, sangat mirip dengan alam-alam yang asri gitu kan. Dan memiliki budaya gitu. Ada sangat banyak yang bisa digali gitu, seperti wujud budayanya, seperti ide, seperti aktivitasnya, seperti peninggalan artefaknya, sangat banyak gitu. Dan yang lebih unik, yang menarik bagi saya adalah ketika itu bahasa Kerinci. Nah, itu memang khas sekali bagi saya gitu, dan memiliki 130-an lebih lah bahasa di Kerinci tersebut gitu. Ya, jadi itu sangat menarik dengan logat, dengan dialek yang berbeda gitu. Ya, itu sangat menarik bagi saya. Lanjutkan, untuk Bang Jeki sendiri lebih aktif berkarya di Padang Panjang, dan Padang Panjang itu kan di lingkup Minangkabau yang kita sama-sama rumpun Melayu ya Bang ya. Dan juga di Minangkabau ada yang namanya Rampiang di Rumah Gadang itu. Ada nggak apa ya yang menjadi seperti kayak bagaimana sih memunculkan ini lumbung padi bukan Rampiang gitu? Kalau di Minangkabau yang namanya Rampiang itu kan, kalau Minangkabau dia memiliki macam-macamnya. Ada yang setahu saya ada 4 macam gitu. Jenis rantingnya, ada tempat untuk menyimpan padi tersebut, ada beda fungsi. Tapi kalau untuk lumbung padi yang ada di Kerinci, dia cuma satu aja gitu. Dia mencakupi semua hal di sana gitu. Kalau bisa bilang ini kayak pusat kehidupannya gitu. Ada nggak ini kan karena Bang Jeki ini kayak emang kental dengan budaya di Kerincinya itu, dan Bang Jeki sendiri kan berkaryanya di Padang Panjang, di lingkungan yang jauh lah dari Kerinci gitu kan. Ada nggak yang membuat pengaruh yang mengganggu sebenarnya? Bagaimana sih prosesnya gitu? Ya sebenarnya kan memang ketika berkarya seni itu kan memang melalui proses dan menjadikan itu pengalaman gitu kan. Itu baru kita bisa membuat sebuah karya gitu kan. Dan itu sudah saya alami di Kerinci gitu. Maksudnya bukan mengalami pada zaman itu gitu kan, tapi saya bercerita, berdiskusi dengan orang-orang yang hidup di zaman itu gitu, dan itu sangat menarik gitu. Saya bercerita, mereka pun sangat senang berbagi tentang pengalaman mereka di masa itu, dan itulah membuat saya bisa membuat karya di Padang Panjang gitu, di ruang lingkup Padang Panjang. Dan itu pun tidak sebetulnya memang membuat karya di Padang Panjang itu memang hasil dari Padang Panjang gitu. Dan saya juga tiap sebentar saya pulang untuk melihat lagi dan cerita lagi gitu, untuk mengingatkan lagi saya dengan hal tersebut gitu. Oke, menarik juga untuk di lumbung padinya ini kan Bang Jeki itu lebih mengangkat bagaimana kondisi sosial budaya Jambinya, Kerincinya itu. Jadi bagaimana sih proses visual Bang Jeki gitu untuk membangun nilai-nilai tersebut dalam kisah lumbung padi itu? Membangun visual dalam karya seni tentunya ya kita melalui proses kontemplasi gitu kan, prosesnya gitu. Sehingga kita menemukan visual-visual yang akan hadir di karya tersebut. Jadi di sini memang pada karya yang setelah saya buat, saya di sana memunculkan lumbung padi gitu. Ada yang lumbung padinya sudah rusak, ada yang umur lumbung padinya sudah masih utuh gitu kan, masih bagus. Saya menghadirkan bagaimana perasaan saya ketika waktu saya berkarya gitu. Ketika saya ingin membuat karya tersebut, saya senang dengan melihat lumbung padi itu memang utuh gitu kan. Itu yang saya ungkapkan dalam berkarya gitu. Dan ketika saya melihat
kegelisahan tentang hancurnya Lumumpan tersebut. Nah, saya membuat Lumumpan itu hancur karena berbagai bentuk visual lainnya gitu. Ada yang menarik lagi, kan Bang Jeki itu berkarya di Padang Panjang dengan kondisi sumber ini yang keterbatasan media, apalagi untuk media grafis itu sulit ya didapat gitu. Apakah Bang Jeki ada melakukan suatu eksplorasi media itu dalam berkarya? Ya, eksplorasi mungkin ya memang tadi untuk bahan mungkin tidak kita tidak jadi alasan yang serius, karena memang untuk berkarya seni tidak terbatas bahannya gitu kan. Nah, jadi memang untuk bahannya memang kita dapatkan dari Padang gitu ya, memang lumayan sulit untuk mendapatkan seperti harbor gitu. Namun itu bisa kita atasi dengan berbagai media yang lain seperti lino, seperti atau triplek atau kayu gitu, atau media lainnya. Oke. Baik, berakhir sudah dialog kita bersama seniman sesi sekarang itu bersama Bang Jeki, seniman grafis dari Kerinci Jambi. Jangan lupa saksikan dialog bersama seniman selanjutnya. Sampai jumpa dan salam Sobat Tambo.